Bagaimana? Kalian sudah lebih jauh mengenal MTS Nata Jombor? Nah, semoga kalian itu betah dan mempunyai rasa semangat yang tinggi untuk belajar di madrasah ini ya. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu bagaimana visi dan misi madrasah kita. Nah, semoga kita sama-sama bisa menciptakan, bisa mengkreativitaskan semangat belajar kita di madrasah ini. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu membangun karakter. Apa sih membangun karakter itu? Bagaimana kita membangun karakter yang baik? Oke, kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya mengikuti materi pada kesempatan kali ini? Oke, tadi kalian sudah belajar tentang seputar wawasan kemadrasahan. Oke, untuk yang kedua, kita akan belajar tentang membangun karakter. Sebelum kita ke materi, saya ingatkan lagi untuk komen ya nama kalian itu sebagai kehadiran kalian, kemudian klik like, kemudian subscribe di channel ini. Baiklah, untuk membangun karakter kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana sih kita membangun karakter yang lebih baik, yang lebih islami, tentunya karakter yang lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT. Baiklah, yang pertama yaitu kita harus tanamkan rasa disiplin dalam diri kita. Disiplin apa sih? Mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda. Contoh kecil saja dalam hal ibadah. Nah, ketika kita sudah mendengar azan, waktunya sholat, kita langsung buru-buru ambil air wudhu. Jangan menunggu, nanti 5 menit lagi, nanti nunggu filmnya habis, nanti ini gamenya belum selesai. Nah, kalian harus paksa diri kalian sendiri untuk beribadah, untuk sholat. Setelah sholat, kalian jangan salam terus langsung pergi. Sempatkan kalian untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sempatkan satu hari minimal 1 ayat ya, atau mungkin 1 surah kalian membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kalian mengamalkan ibadah yang kecil-kecil saja, lama-lama kalian akan menambah kenikmatan kalian untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya disiplin ketika kalian di rumah. Nah, di masa pandemi ini tugas sekolah kalian bawa di rumah atau ada di rumah. Kemudian tugas di rumah pun ada. Apa tugas di rumah? Membantu orang tua kalian di rumah. Ketika mungkin ibu kalian sedang masak, mengerjakan pekerjaan rumah, atau mungkin ayah atau bapak kalian sedang mengerjakan pekerjaan rumah, kalian wajib membantunya. Wajib membantu dengan ikhlas. Insya Allah, apa yang kalian lakukan jika dilakukan dengan ikhlas, mendapat barokah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian rajin membantu ibu di rumah atau membantu bapak atau ayah kalian di rumah, pasti orang tua kalian akan semakin sayang sama kalian. Dan kalian tahu doa yang pasti terkabul di dunia ini adalah yang pertama dari doa kedua orang tua. Kemudian yang kedua, doa dari bapak ibu guru ya. Saya yakin doa mereka semua itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian terkait tugas di rumah ya, tugas sekolah yang sekarang di rumah. Nah, besok kan kita belajarnya masih daring ya. Bapak ibu guru memberikan tugas online, kemudian kalian harus menyelesaikannya dengan waktu tertentu dan tugas tertentu. Saya sangat berharap sekali kalau adik-adik yang di rumah kerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan bersungguh-sungguh. Apapun hasilnya, jika kalian bersungguh-sungguh, ikhlas dan senang hati, insya Allah hasilnya juga
tidak akan membohongi. Insya Allah hasilnya pasti akan bagus. Bapak Ibu guru di sini tidak menuntut kalian untuk mengerjakan tugas dengan hasil yang baik atau sempurna. Ya. Yang pasti Bapak Ibu guru di sini memberikan tugas tujuannya untuk apa? Melatih disiplin kalian. Nah, jadi tidak harus tugasnya harus nilainya 100, tidak. Yang penting kalian sudah mengerjakan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, senang hati. Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai plus untuk tugas kalian, ya. Jangan sampai ada absen atau tugas yang kalian belum selesaikan, ya. Karena tujuannya itu Bapak Ibu guru di sini tidak membebankan kalian, tidak menyiksa kalian, ya. Tapi ini sebagai sarana latihan kalian, mengedukasi kalian, menanamkan sikap disiplin. Nah, nanti ketika semoga saja wabah ini cepat berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka, kalian lebih menanamkan sikap disiplin di sekolah. Contohnya apa? Datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera, memakai seragam sesuai dengan ketentuan, memakai atribut sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian ketika di kelas punya disiplinnya juga. Nah, ketika masuk jam pelajaran kalian ikuti dengan sungguh-sungguh. Misalkan ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir, tidak mengisi kegiatan belajar mengajar, kalian manfaatkan waktu itu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Jangan terus keluar kelas, kemudian pergi entah kemana. Nah, itu kan berarti kalian itu sudah tidak menanamkan sikap disiplin di kelas. Kemudian yang selanjutnya, jujur. Oke, jujur sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Apa sih jujur? Ada yang tahu jujur itu apa? Apakah jujur itu ajur? Apakah jujur itu mujur? Yang pasti jujur itu mujur sekali buat kita, ya. Tidak langsung dirasa, tapi pasti akan menuai keberkahannya. Jujur, berkata sesuai dengan fakta, tidak bohong, tidak berdusta. Hal yang paling kecil saja. Nah, misalkan Bapak Ibu guru memberikan tugas kalian, misalkan ada tugas seni budaya atau prakarya yang membuat kerajinan tangan. Contoh, kalian disuruh membuat kerajinan tangan, misalkan seperti ini ya, dengan bunga dari plastik dan sebagainya. Nah, ternyata tugas kalian dibuatkan oleh saudara atau teman kalian. Nah, walaupun Bapak Ibu guru tidak tahu, nah tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Berarti kalian itu sudah tidak jujur, ya. Apapun hasilnya, walaupun mungkin kalian sendiri tidak puas dengan apa yang kalian kerjakan, tapi jujurlah. Ya, jujurlah kepada Bapak Ibu guru. Kemudian lagi, jujur kepada orang tua itu juga penting. Misalkan kalian disuruh sama orang tua kalian ke warung, beli terigu ya. Beli terigu, misalkan dikasih uang 10.000, harga terigunya misalkan 6.000. Nah, uangnya mana kembaliannya? Pas Bu, nah padahal pasti ada kembaliannya. Nah, itu sudah tidak jujur lagi ya. Jadi kalian tanamkan sikap jujur. Oke, berikutnya yaitu tanggung jawab. Sekarang kalian sudah memasuki masa remaja, bukan masa anak-anak lagi, berarti tanggung jawab kalian lebih meningkat lagi daripada ketika kalian masih anak-anak. Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswi dan siswa madrasah apa sih? Nah, kalau di sekolah kalian harus memenuhi tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, menyelesaikan tugas, mematuhi peraturan sekolah, mematuhi nasihat Bapak Ibu guru. Kemudian kalau di rumah apa saja? Tentunya kalian harus mematuhi perintah orang tua, mendengarkan, menjalankan nasihat dari kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya yaitu budaya malu. Kalian harus tanamkan budaya malu. Malu ketika kalian terlambat sholat, malu ketika kalian kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kalian malu tidak mengerjakan tugas, kemudian kalian malu ketika kalian tidak ikut membantu kedua orang tua, kalian malu mengerjakan tugas-tugas orang tua. Tidak boleh seperti itu ya, kalian harus tanamkan. Nah, itu tadi beberapa karakter yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Semoga kita sama-sama bisa membangun karakter kita lebih baik dan lebih islami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada 2 materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama tentang apa ya? Masih ada yang ingat apa? Yang pertama? Iya, wawasan kemadrasahan. Kemudian yang kedua apa ya? Masih ingat? Masih menyimak? Masih semangat? Yang kedua yaitu membangun karakter. Baiklah, untuk materi kita yang ketiga yaitu pembinaan mental keagamaan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Hari Awaludin SPDI. Tapi materinya disampaikan secara live ya. Jadi tetap selalu disimak YouTube-nya, di like, di komen sebagai tanda kehadiran kalian, kemudian jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi warga madrasah.